Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita. Insyaallah hari ini kita awali hari kita dengan hal-hal yang baik. Insyaallah dengan niat yang baik, di tempat yang baik, di rumah Allah. InsyaAllah juga bersama orang-orang baik. Dan mudah-mudahan kita dikumpulkan Allah di tempat yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. InsyaAllah pagi ini kita lanjutkan kajian kita dengan satu tema, mengambil hikmah dari musibah. Di dalam Al-Quran banyak diisyaratkan oleh Allah bahwa salah satu bentuk kejadian-kejadian yang dinampakkan Allah di permukaan bumi ini, di muka bumi Allah ini, apa saja bentuk kejadian itu menjadi faja'alnaha nakalan lima baina yadaiha, menjadi peringatan untuk orang-orang yang hidup di masa itu dan juga orang-orang yang datang sesudahnya. Dan yang paling penting, wa mau'izatan lil muttaqin, menjadi mau'izah, menjadi pelajaran dan peringatan bagi siapa? Lil muttaqin, bagi kita ini orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi orang yang paling baik itu mampu mengambil hikmah dari segala sesuatu yang dinampakkan Allah, termasuk musibah. Yang pasti tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Bahkan dalam satu ayat diceritakan oleh Allah, termasuk daun kayu yang gugur dari pohonnya, illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di semuanya perlu kita yakini, apa saja yang terjadi itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Termasuk daun pohon yang jatuh dari batangnya, itu pun dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hidup kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang sering kita baca, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang mengaku beriman, baik iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, iman kepada kitab,
iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Apa kata Allah? Ista'inu, mohon pertolonganlah engkau kepada Allah, bis sabri was salah, dengan sabar dan salat. Bahkan ada ayat berikutnya kata Allah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kata Allah, kita ini pasti akan diuji oleh Allah. Dengan apa? Dengan sedikit ketakutan, kecemasan, kemudian kemiskinan, kekurangan buah-buahan, kekurangan harta, kekurangan jiwa. Tapi kata Allah, wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Bahkan di ayat berikutnya, alladzina idza asabathum musibah, alladzina, orang-orang yang apa ditimpakan oleh Allah kepadanya satu musibah, qalu, mereka berucap, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami ini datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ditutup oleh Allah dengan ucapan selamat, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah, mereka itu yang senantiasa mendapat doa dari Allah dan mendapat rahmat dari Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang selalu berada di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah. Jadi kita ini tidak ada yang terlepas dari ujian Allah. Tidak ada yang terlepas dari cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu ada semacam kecemasan, ketakutan, ya, kekurangan harta, kekurangan jiwa dan sebagainya, itu pasti ada cobaan dari Allah. Tapi para ulama tauhid juga menjelaskan, ya, setiap apa yang didatangkan Allah itu ada yang berbentuk musibah sebagai ujian keimanan, ada juga musibah itu sebagai teguran, ada juga musibah itu sebagai fasqat, azab yang diberikan Allah untuk mereka. Dan semuanya diterangkan oleh Quran. Ketika orang-orang beriman kepada Allah, ya, kemudian dia diberikan ujian, cobaan oleh Allah, itu semata-mata ujian keimanan mereka agar tingkat keimanannya, kelas keimanannya naik. Sama juga dengan anak sekolah. Kalau ada ujian, pasti setelah itu naik kelas. Ada ujian, pasti naik tingkat. Ada ujian, pasti akan lulus dan sebagainya. Itu yang pertama. Bagi siapa? Bagi kita yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mungkin juga ada teguran. Kenapa ditegur Allah? Sudah mulai miring-miring dengan aturan Allah, sudah mulai membelangkang kepada Allah. Yang ketiga, mungkin juga cobaan. Makanya dalam Quran diingatkan Allah, fakulan akhadna bidzambihi, masing-masing mereka itu kami azab karena ulah perbuatan maksiat mereka, ulah perbuatan dosa mereka. Makanya dulu kita kenal ada kaum Tsamud dari Nabi Saleh, itu diazab oleh Allah. Kenapa? Mereka tidak mau beriman. Dari utus Rasul, mereka tidak beriman juga. Kemudian ada juga yang diazab oleh Allah. Apa yang dikirim Allah? Hujan. Tapi bukan hujan air, tapi hujan dari batu. Ada juga yang dikirim oleh Allah, bunyi guntur yang sangat kuat.
memecahkan genderang telinga mereka. Kenapa? Karena ulah perbuatan mereka. Ada juga yang dimasukkan Allah ke dalam bumi. Kenapa? Karena ulah dosa yang mereka lakukan. Kaum Nabi Lut itu, ya, karena dia disebut dengan kaum Sodom yang suka sejenis, ya, lesbian, itu kan diazab oleh Allah. Dalam Quran diceritakan, baik dalam surat Al-Qasas maupun dalam surat Hud, diceritakan oleh Allah bagaimana kampung itu dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang azab itu terkadang datang karena ulah perbuatan manusia, karena maksiat yang sudah merajalela dilakukannya. Makanya di dalam hadis kursi Allah mengingatkan, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ada 3 amalan yang dapat meredam azab dan murka Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, wal mustaghfirina fiyya. Ketika orang masih memakmurkan masjid, masih memakmurkan rumah-rumah Allah, masih meramaikan tempat-tempat majelis ilmu, ya, seperti masjid hari ini diramaikan dengan sholat berjamaah. Kemudian wal mustahabbina fiyya, mereka masih berkasih sayang, ya, silaturahmi masih terjaga, ukhuwah masih terbina, persatuan masih dikokohkan. Yang ketiga, wal mustaghfirina bil azhar, mereka masih memohon ampun kepada Allah di waktu-waktu sahur, sebelum, ya, fajar datang. Mereka duduk mustaghfirina bil azhar, memohon ampun kepada Allah. Dalam hadis itu diceritakan oleh Nabi, darafna dzalika anhum, tak jadi azab itu diturunkan Allah, dicampakkan ke tempat yang lain. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi ketika kita melihat satu musibah Allah, ya, mungkin 3 kemungkinan tadi. Ujian untuk orang beriman, kemudian teguran untuk orang-orang yang sudah lalai hatinya, yang ketiga mungkin sebahagian dari bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Jawabnya tentu wallahu a'lam. Tapi banyak timbul pertanyaan, sering di grup-grup WA kita, ya, kalau begitu kenapa orang-orang yang taat, orang-orang yang beramal, seperti anak-anak yang sedang belajar tahfiz Quran, kenapa ikut juga terkena oleh bencana? Dalam satu ayat dalam surat An-Nahl Allah ceritakan, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Jika musibah, jika maksiat sudah merajalela di suatu tempat, maka maaf, azab itu akan rata diturunkan Allah. Tapi, ya, tentu wafatnya mereka, gugurnya mereka berbeda. Ada mereka yang gugur dalam belajar, dalam beriman, tentu mereka syahid di jalan Allah. Tapi ada mereka yang gugur dalam bermaksiat, tentu mereka akan menanggung akibat dosa yang telah mereka lakukan. Jadi walaupun semuanya terkena dampaknya, ya, kan Allah juga tidak bisa pilih-pilih. Ada sebuah video dikirim, setelah kita cek ada kebenarannya. Tahun 55, sebuah daerah di Jawa Tengah apa Jawa Timur, itu karena memang sudah merajalela perbuatan maksiat, akhirnya sebuah gunung diterbangkan oleh Allah. Dan itu di zaman-zaman Nabi dulu sudah sering terjadi. Ya, kampungnya dibalikkan oleh Allah. Ya, dulu beberapa tahun yang lalu juga kita lihat, ya, di daerah Sulawesi dan beberapa daerah itu
Satu negeri dibalikkan oleh Allah, seolah-olah ditenggelamkan penduduknya oleh Allah. Kenapa? Memang setelah diteliti perbuatan maksiat itu merajalela. Jadi mudah-mudahan dengan kita tetap memakmurkan masjid, dengan kita tetap menjaga persaudaraan, silaturahmi, ukhuwah kita, dengan senantiasa bangun di tengah malam ketika sepertiga malam tertinggal, sebelum datangnya sahur, kita masih bermunajat, berkomunikasi, mohon ampun kepada Allah. Itulah yang dapat meredam murka dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berdoa, setiap kita, siapa saja kita, ya, dapat mengambil wa mau'izatan lil muttaqin, mengambil hikmah, mengambil mau'izah, mengambil pelajaran dari apa yang dinampakkan Allah. Jadi jangan hanya berlalu begitu saja. Minimal meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan ya amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang dinampakkan Allah di muka bumi itu menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk kita yang hidup hari ini. Mungkin untuk orang yang datang sesudah kita akan juga menjadi pelajaran dan peringatan yang bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa tentu kita berharap kepada Allah, semoga kita, keluarga kita, ya, negeri kita, tempat tinggal kita ini dijauhkan Allah dari segala azab dan balaknya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ya Allah dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa lil jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ij'alna dinana dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khasiin wa a'malana a'malas salihin wa hayatana hayatal ulama wa mautana mautas syuhada'i was salihin. Allahumma ij'alna sukura waj'alna subura wa fi a'yunin nasi kabira. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.
taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Afwa minkum usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.